Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan sahabat Delimat Channel. Sahabat-sahabat Delimat Channel, ini adalah pohon jambu madu yang beberapa minggu telah panen yang kelima. Kondisinya sangat jarang sekali daunnya karena baru selesai panen 3 minggu yang lalu. Dan ini sudah mulai adanya pemupukan kembali karena sudah 3 minggu lebih, hampir 1 bulan. Sahabat Delimat Channel, pohon jambu ini sudah jejek, wis jejek ora doyong. Jadi tadinya sudah doyong, sekarang sudah kembali normal. Jadi sudah jejek ora doyong. Ini sahabat, ini perlu pemupukan yang intensif karena daun-daunnya sudah rontok semua, sudah jarang semuanya. Dan kemarin sudah ada pemupukan pertama, yaitu penyemprotan dengan pupuk organik Herbapharm yang dibuat dari PT Sido Muncul. Ini sudah mulai kelihatan. Baru kurang lebih 10 hari yang lalu kita siram atau kita pupuk dengan Herbapharm, dan hari ini kita siram lagi atau kita pupuk lagi dengan Herbapharm. Karena dengan dipupuk Herbapharm yang kemarin 1 kali saja sudah keluar bunganya, sudah keluar bunga lagi sahabat. Jadi beberapa minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, tepatnya 3 minggu yang lalu, sudah berjalan mau 1 bulan setelah panen, pasca panen, ternyata jambu madu ini tidak berhenti ya. Baru sekali pupuk, 10 hari setelah dipupuk sudah keluar bunga-bunga yang baru. Nah, ini kami pupuknya pakai ini Herbapharm dari PT Sido Muncul, pupuk cair. Ini adalah pupuknya, bioorganik. Kita sediakan 1 ember besar bekas cat yang besar tuh. Satu ember besar air penuh. Pupuknya hanya 1 tutup saja. Jadi pupuk cairnya hanya 1 tutup saja. Setelah dituang ke dalam ember, terus kita aduk, baru kita siram-siram ke pohon sekaligus ke tanah-tanahnya. Kebetulan di samping-samping ini ada pohon-pohon bunga dan sebagainya, disiram-siram ke pot saja, nanti kan akan ke bawah airnya, akhirnya membasahi tanah-tanah yang ada di sekitar pohon jambu ini. Nah, ini kita buka Herbapharmnya. Kita buka, hanya 1 tutup saja ini sahabat, 1 tutup Herbapharm cair untuk 1 ember yang besar. Tuh, sedikit ada tumpah, nggak apa-apa, tapi nanti kita tumpahannya kita ke ember juga, kita mulai. Nah, kita masukkan, itu ada gayungnya. Setelah itu kita aduk-aduk dengan gayung pupuk Herbapharmnya atau pupuk cairnya. Hanya itu, sederhana saja ya, kita aduk-aduk, karena ini sudah memerlukan pemupukan yang ekstra, karena tadinya suruh istirahat dulu, jangan suruh berbuah dulu, tapi kenyataannya berbuah atau berkembang lagi, maka segera ada pemupukan kembali. Kita tutup Herbapharmnya setelah kita pakai dan ditempatkan yang tidak kena sinar matahari langsung. Nah, ini cecerannya kita ambil pelan-pelan, masukin ke ember yang sudah ada airnya. Sayang, walaupun dikit tumpah nggak apa-apa. Sesederhana ini sahabat cara perawatannya.
Nah, setelah itu setelah sudah tercampur rata, kita aduk dengan tangan. Sahabat-sahabat lihat, kita ambil gayung, langsung kita siramkan ke pohonnya langsung. Ini herbavamnya. Ini sahabat-sahabat, setelah diaduk rata, itu ada gayungnya. Kita praktekkan biar sahabat-sahabat tahu bagaimana cara perawatannya pasca panen, ya. Ini cara perawatannya, dikasih pupuk cair seperti ini. Jadi yang praktis saja. Nah, ini gayungnya, siramkan ke pohonnya. Karena pohonnya pendek, sahabat. Kita siram-siram ke pohonnya yang terjangkau dengan tangan saja. Siram-siram. Ambil gayung lagi, kita siram-siram lagi di sebelah kanan kirinya sampai mutar. Nih sahabat-sahabat. Jadi nggak usah khawatir caranya bagaimana, kita yang praktis saja yang bisa kita lakukan sepraktis mungkin, sahabat. Ya, nih. Dan nanti akan terserap di tanah. Nah, ini sahabat-sahabat, ternyata sudah ada bunganya tuh. Bisa sahabat-sahabat lihat sendiri. Pendek, sahabat. Malah ini yang paling pendek, yang hanya 80 cm atau 60 cm ini yang buahnya luar biasa. Jadi di bawah pohon ini banyak pohon-pohon bunga. Nah, ini kita siram-siram aja di pot-potnya, nanti kan akan meresap ke bawah tanah. Ini di bawah pot itu adalah tanah-tanah. Tanah-tanah yang membuat kesuburan pohon jambu madunya. Nih sahabat, kita siram-siram aja yang sederhana saja. Siram ke potnya, siram ke sekeliling-sekelilingnya, nanti akan meresap semuanya ke dalam tanah. Tanahnya juga sangat sempit, orang depannya jalan, belakangnya adalah got, jadi hanya tanahnya itu lebarnya itu kurang lebih 1 meter lah ya. Kayak kalau nggak salah nggak ada 1 meter. Itu ditanamin jambu. Nah, ini kita siram-siram yang samping kanan, samping kiri pakai penyiraman seperti ini. Sebetulnya yang bisa pakai gayung boleh, pakai penyiraman seperti ini juga boleh. Terserah sahabat-sahabat yang ada di rumah apa itu buat nyiram. Nah, kita pakai ini juga bisa, tadi pakai gayung biar merata, sahabat. Ini kita cukup kalau sudah mulai berbunga begini, kita cukup seminggu sekali, sahabat. Nih masih ada sisa, kita bisa buat nyiram-nyiram yang lain biar merata, sahabat. Jadi jambu madu ini tidak berhenti, sahabat. Benar-benar tidak berhenti. 3 minggu yang lalu kita panen, 1 bulan lah, tepatnya 1 bulan kita panen. Begitu 1 minggu istirahat, saya siram dengan herbavam, ternyata muncul kembali bunga-bunga yang baru. Ini kita gayung masukin ke tempat yang menyiram. Kita siram dari pohon nih langsung ya. Samping-sampingnya ada pohon-pohon, kita siram-siramkan. Dan nanti kita siram langsung ke pohonnya juga, ke pohon jambunya. Ya. Sehingga nanti meresap ke batang utama pohon jambu ini. Tuh sahabat, udah kelihatan bunga-bunganya. Bunga jambu sudah kelihatan lebih banyak dari kemarin kayaknya nih. Kalau dilihat dari perkembangan bunga jambunya, ini lebih banyak dari yang kemarin. Nah, kita siram-siram dari atas tuh pohon-pohon, jadi pohon utamanya ya, pohon utamanya bukan di batangnya tapi benar-benar di pohonnya kita siram. Sebisa mungkin kita siram sampai basah. Nanti yang tinggi-tinggi kita siram dari bawah, nggak apa-apa. Nih seperti ini cara penyiramannya. Sebetulnya asal kita rajin menyiram, rajin memupuk dengan sederhana, insya Allah juga kita hasilnya bisa lebih bagus. Kita bisa lihat sahabat-sahabat nih, penampakan pohon jambu yang 3 minggu atau 1 bulan yang lalu sudah panen, ternyata sudah mulai
berbunga kembali. Walaupun bunganya masih kecil-kecil, tapi sudah kelihatan sangat banyak sekali bunganya, sahabat-sahabat. Maka dari itu, sahabat-sahabat, jangan lupa like, share, and subscribe, dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi yang inspiratif berikutnya. Jadi ada request dari teman-teman, dari sahabat-sahabat, bagaimana sih cara perawatannya? Sesederhana ini, sahabat. Yang penting kita perhatikan, sering kita siram kalau musim kemarau. Ini sudah mulai menjelang musim kemarau. Jadi, dan cara pemupukannya, sahabat-sahabat, itu harus ada jamnya. Kalau pagi, itu matahari sebelum terbit sampai jam 8 atau setengah 9. Kalau sore sudah asar atau jam 4 sore, jam 16 sampai jam 18. Jadi harus diperhatikan cara penyiramannya atau cara pemupukannya. Jadi kalau pagi jam 6.30 boleh sampai jam 8.30 atau jam 9 lah maksimal. Kalau musim kemarau begini di bawah jam 9 karena sudah panas sekali. Syukur-syukur jam 7, jam 8 sudah tersiram. Nah, kalau sore itu harus sudah sore, benar-benar sore, yaitu jam 4.16 atau jam 4 sore sampai jam 18 atau sampai jam 6. Jadi diperhatikan sekali cara pemupukan atau penyiramannya. Nih, sahabat. Luar biasa, bunganya sangat luar biasa. Banyak sekali, sahabat-sahabat. Padahal baru 1 bulan yang lalu kita petik semuanya. Pohon jambunya sampai doyong, sekarang udah jejek lagi, jadi sudah tidak doyong lagi, yaitu jejek ora doyong, sudah normal. Tapi sahabat-sahabat bisa lihat tuh, batang-batang kecil ditumbuhin jambu yang begitu banyak sekali, bunga yang begitu banyak sekali. Makanya perlu adanya penjarangan bunga nantinya nih, karena tidak mungkin akan kuat menopang bunga-bunga yang bermekaran, yang tumbuh yang begitu banyak sekali dengan batang yang kecil sekali ini. Jadi harus dikurangin, tidak seperti kemarin, sehingga nanti pohon jambunya sehat, tidak doyong kembali. Nih sahabat, bisa sahabat lihat sendiri tuh, sangat kecil sekali tapi bunganya sangat banyak sekali. Berapa tangkai coba sahabat bisa lihat sendiri. Itu sahabat-sahabat, jadi kita harus perhatikan benar-benar. Kita lihat sahabat-sahabat, itu bunganya begitu sangat luar biasa, sangat banyak sekali. Ini banyak yang belum kelihatan, jadi baru nongol kecil-kecil sekali, tapi sangat lebat sekali. Ya, itu. Dari bawah sampai ke atas bunganya sangat lebat sekali. Ini nanti kurang lebih 2 mingguan atau 3 minggu, kalau sudah mekar semua baru ada pembungkusan. Jadi kalau dari bunga yang baru mekar atau baru muncul ini agak cukup lama, sahabat. Ya, bisa nunggu waktu 3 minggu sampai mekar sekali. Nah, 1 bulan kemudian baru kita bungkus. Tuh. Di atas juga sudah mulai banyak sekali yang bermunculan tuh, sahabat. Ya, padahal batangnya sangat kecil. Bahkan daunnya kemarin rontok setelah dipanen. Belum muncul daun baru, tapi sudah muncul bunga kembali. Saya juga tidak tahu ini biasanya muncul daun baru sekaligus ada bunganya. Tapi ternyata sekarang adalah muncul bunga dulu nih. Nggak tahu nanti daun barunya muncul atau enggak nih. Makanya ini perlu pemupukan ekstra. Karena biasanya setelah dipupuk keluar daun-daun baru dulu, baru nanti bunga. Tapi ternyata ini baru dipupuk sekali. Saya pikir untuk istirahat, ternyata keluar bunga yang sangat banyak sekali. Nih, ini juga ada cangkokan yang akarnya sudah banyak sekali.
tinggal dipotong, ditanam, jadi. Mudah-mudahan jadi ini. Biasanya sih jadi, nggak pernah gagal kalau sahabat Delima Channel mencangkok, jarang sekali gagal. Ini bisa lihat bunganya tuh sahabat. Inilah cara perawatan yang sangat sederhana tadi, yaitu dengan pemupukan. Tapi ingat sahabat-sahabat, saya ulangi lagi, jam pemupukan atau jam penyiraman kalau pagi jam 6.30 sampai jam 09 atau 8.30. Kalau musim terang seperti ini, musim panas ya sampai jam 8, maksimal jam 8.30. Kalau sore sudah harus sore sekalian, yaitu jam 16 sampai jam 18 atau jam 4 sore sampai jam 18 atau jam 6 sore. Ini bisa sahabat-sahabat lihat, bunganya sangat banyak sekali dari bawah sampai ke atas, bunganya sangat banyak sekali. Ya, dihitung dari mulai bulan ini, bulan Juli ya, pertengahan bulan Juli, bisa jadi nanti panennya itu 3 bulan ke depan, yaitu berarti Agustus, September, Oktober. Di bulan Oktober bisa udah mulai petik. Karena nanti akhir bulan Juli, kalau yang sudah mekarnya, bunganya mekar semuanya, putik-putiknya sudah tanggal semua, itu kan baru nanti ada pembungkusan. Biasanya menunggu antara, kalau dari kecil begini, ya itu bisa 3 minggu atau 1 bulan baru mekar sempurna. Ya, berarti nanti pembungkusannya adalah di bulan Agustus, tanggal 10 atau tanggal 15. Berarti dihitung mundur, dihitung maju, berarti September Oktober bisa panen pertama, dan November nanti panen berikutnya. Bisa kita lihat sahabat-sahabat Delima Channel. Salam sukses untuk kita semua. Top Marco Top.